Halo semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi dan kali ini kita bakal ngobrolin satu malam yang spesial banget, yaitu malam Nisfu Syaban. Kita sering banget ya dengar malam ini disebut sebagai malam pengampunan. Tapi pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa ya dasar dari semua ini? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng biar kita benar-benar paham. Jadi ini dia pertanyaan utamanya. Dari sekian banyak malam dalam setahun, kok bisa malam pertengahan bulan Sya'ban ini yang dapat label istimewa sebagai malam turunnya ampunan besar-besaran? Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit dan lihat langsung ke akarnya. Perjalanan kita mulai dari fondasi yang paling kuat, yaitu Al-Quran. Oke, memang sih nggak ada ayat yang secara spesifik menyebut malam Nisfu Sya'ban. Tapi Al-Quran itu meletakkan sebuah prinsip yang jadi dasar dari segalanya. Rahmat dan ampunan Tuhan yang luar biasa luas, tanpa batas. Coba deh kita baca dan rasain ayat yang ada di layar ini. Wahai hambaku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Wah, ini panggilan yang menenangkan banget ya kan? Pesannya tuh jelas banget, gak peduli seberapa jauh kita ngerasa salah jalan, pintu ampunannya tuh selalu terbuka. Inilah yang jadi fondasi optimisme dalam hidup spiritual kita. Jadi, dari ayat tadi, kita bisa ambil 4 poin penting ini. Pertama, rahmatnya itu tak terbatas. Kedua, pintu ampunan terbuka buat siapa aja. Ketiga, kita dilarang keras buat putus asa. Dan yang terakhir, kita tuh selalu didorong untuk kembali, untuk bertaubat. Nah, semangat inilah yang jadi bahan bakar utama buat kita menghidupkan malam-malam penuh harapan kayak Nisfu Sya'ban. Oke, dari prinsip umum di Al-Quran yang membuka pintu harapan, sekarang kita bergerak ke petunjuk yang lebih spesifik. Disinilah peran hadis jadi penting banget, karena ia menunjuk langsung keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban ini. Nah, ini dia nih teksnya. Hadis ini secara gamblang nyebutin malam pertengahan Sya'ban sebagai momen spesial, di mana Allah melimpahkan ampunannya secara besar-besaran. Tapi, ada satu kata kunci yang menarik banget di akhir kalimat itu, kecuali. Nah loh, ini bikin kita berhenti sejenak dan jadi penasaran kan? Slide ini ngejelasin dengan gamblang banget soal pengecualian tadi. Coba deh lihat sisi kiri, ampunan itu ditawarkan kepada semua makhluknya. Luas banget kan? Tapi sekarang kita lihat sisi kanan. Ada 2 golongan yang ternyata terhalang dari ampunan ini. Orang musyrik, yaitu yang imannya nggak lurus, dan yang kedua, orang yang hatinya nyimpen permusuhan. Wah, ini pesan yang dalam banget ya, soal pentingnya iman yang benar dan hati yang bersih. Nah, dari hadis tadi, kita bisa susun 4 langkah praktis ini. Tentu, yang pertama dan kedua, itu soal hubungan kita langsung ke atas sama Tuhan, lewat istighfar dan doa. Tapi yang gak kalah pentingnya adalah hubungan kita ke samping sama sesama manusia. Poin 3 dan 4, memaafkan orang lain dan membersihkan hati, ini ternyata jadi semacam kunci supaya ampunan Tuhan itu bisa sampai ke kita. Oke, setelah Al-Quran dan hadis, sekarang mari kita lihat gimana para ulama besar Islam memahami dan menerjemahkan petunjuk ini dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan mereka ini ibarat ngasih kita kacamata untuk melihat gimana tradisi ini dijaga dan dihidupkan dari generasi ke generasi. Dengerin deh kutipan dari Imam Asy-Syafi'i ini, salah satu pemikir paling hebat dalam sejarah Islam. Beliau dengan tegas memasukkan malam Nisfu Sya'ban sebagai salah satu dari 5 malam yang paling mustajab untuk berdoa. Pengakuan dari tokoh sekelas beliau ini nunjukin betapa berharganya malam ini dalam tradisi keilmuan Islam. Pandangan ini dikuatin lagi nih sama ulama besar lainnya, Ibnu Taimiyah. Beliau bukan cuma mengakui keutamaannya, tapi juga ngasih fakta sejarah yang penting. Para ulama salaf, atau generasi awal yang soleh, itu udah terbiasa menghidupkan malam ini dengan ibadah. Jadi, ini bukan sesuatu yang baru, tapi emang sebuah praktik yang akarnya udah kuat banget. Jadi, kalau kita rangkum pandangan para ulama, kesimpulannya ada di sini. Yang dianjurkan itu adalah menghidupkan malam ini dengan ibadah yang sifatnya personal. Nah, poin kuncinya di sini. Yang perlu kita garis bawahi banget adalah tidak ada ritual khusus atau kolektif yang sifatnya wajib. Fokusnya itu ada pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke, setelah kita telusuri semua lapisannya, mulai dari Quran, hadis, sampai pendapat ulama, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih inti paling penting yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Jawabannya sebenarnya simpel dan melegakan banget. Ini semua tentang amalan pribadi, bukan tentang ritual. Pada akhirnya, malam Nisfu Sya'ban itu adalah sebuah kesempatan emas. Ini adalah undangan personal buat kita semua. Untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, untuk melihat ke dalam diri sendiri, dan buat nyambungin lagi koneksi kita sama Sang Pencipta. Ini adalah momen introspeksi yang tulus.
Jadi setelah kita sama-sama belajar soal dasarnya dari Al-Quran, kekhususannya dari hadis, dan penegasannya dari para ulama, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Setelah tahu semua ini, gimana ya cara kita akan memaknai dan mengisi malam yang penuh keutamaan ini? Semoga kita semua bisa menulis cerita spiritual yang indah di malam yang penuh berkah ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.